Ya, silakan bisa dimulai, Saudari Adinda Noviana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dinda Noviana akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pemanfaatan Museum Anjuk Ladang sebagai sumber pembelajaran muatan sejarah lokal di SMA Negeri 3 Nganjuk. Untuk latar belakangnya, museum merupakan lembaga yang bersifat tetap, yaitu untuk melayani masyarakat dan terbuka untuk umum. Nah, jadi dalam penelitian ini saya mengambil Museum Anjuk Ladang, yaitu merupakan museum umum yang didirikan pada tahun 1993 sampai 1996 atas perintah Bupati Nganjuk saat itu, yaitu Dr. R. Sutrisno, yang menginginkan museum menampung semua benda budaya yang ada saat itu, termasuk benda galian dan benda temuan. Koleksi museum diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan, sejarah, pendidikan, dan agama. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah sejarah dan perkembangan Museum Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Untuk yang kedua, bagaimana potensi Museum Anjuk Ladang sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan Museum Anjuk Ladang sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal bagi SMA Negeri 3 Nganjuk. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengungkap sejarah dan perkembangan Museum Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, menganalisis potensi Museum Anjuk Ladang sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Yang ketiga, mendeskripsikan pemanfaatan Museum Anjuk Ladang sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal bagi SMA Negeri 3 Nganjuk. Untuk selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk mendapatkan manfaat, menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan keahlian sesuai bidang kesejahteraan. Yang kedua, bagi masyarakat yaitu untuk memperoleh informasi mengenai potensi dan manfaat Museum Anjuk Ladang sebagai sumber pembelajaran sejarah. Yang ketiga, bagi guru sejarah yaitu memang sebentar. Saya ulangi, untuk yang ketiga, bagi guru sejarah yaitu sebagai media untuk pembelajaran sejarah secara langsung ke Museum Anjuk Ladang. Yang keempat, untuk peserta didik yaitu memberikan rekomendasi kepada peserta didik untuk memanfaatkan Museum Anjuk Ladang sebagai sumber pembelajaran sejarah. Yang kedua, manfaat teoritis yaitu sebagai sumber informasi guna menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai manfaat museum yang berisi prasasti Anjuk Ladang dan beberapa penemuan sebagai sumber pembelajaran sejarah maupun pembelajaran sejarah lokal Kabupaten Nganjuk bagi peserta didik sekolah menengah atas. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, pemanfaatan adalah suatu proses atau cara untuk memanfaatkan suatu peninggalan bersejarah sebagai sumber pembelajaran sejarah, misalnya penemuan-penemuan yang disimpan di dalam museum. Yang kedua, museum merupakan lembaga yang bersifat tetap untuk melayani masyarakat. Museum Anjuk Ladang merupakan tempat untuk menyimpan penemuan-penemuan berharga untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia yang berisi prasasti, arca, artefak, koin, dan peninggalan warisan budaya Nganjuk, yaitu seperti topeng dan wayang prasasti Anjuk Ladang. Yang ketiga,
yaitu prasasti merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama seperti batu. Prasasti juga salah satu sumber informasi yang terpenting dalam studi sejarah sebagai tanda terjadinya suatu peristiwa di masa lampau. Yang keempat, sumber belajar merupakan suatu yang dimanfaatkan pada kegiatan proses belajar mengajar oleh guru dan siswa untuk memudahkan mempelajari dan memahami materi pelajaran. Dengan cara mendatangi museum sebagai sumber pembelajaran sejarah dapat membangun kesadaran peserta didik dalam memahami. Ya, lanjutkan.